saya apa ya? Saya mungkin baru merasakan lagi ya. Mohon maaf ini ya. Saya baru merasakan lagi negara hadir di kerja literasi gitu kan, dan saya justru baru merasakan di Mamuju. Ya, dan ini sangat progresif gitu karena sudah dibuka ruang itu gitu. Sudah dibuka ruang itu untuk teman-teman gitu, teman-teman, dan dari berbagai lintas bisa bergabung di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bersuara, bercerita seputar aksara dan karsa untuk episode 6. Dan sekarang kita mau bicara tentang literasi lagi nih. Lebih khusus kita mau bicara tentang literasi anak. Nah, banyak yang pasti penasaran kenapa kita bahas literasi anak. Karena sebelum-sebelumnya kita bahas tentang komunitas literasi, kita bahas tentang musik, kita bahas tentang pertanahan. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat urgen untuk kita bahas karena masa depan literasi kita itu terletak pada masa depan anak-anak kita yang terliterasi sejak dini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan penulis cerita anak nih, ada Bang Irwan Samsir. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi secara ringkas pertemuan saya sama Bang Irwan ini mungkin ini pertemuan yang kedua. Sebelumnya saya bertemu di Jogja dalam satu kegiatan. Dia berkuliah di sana. Lama tinggal di sana dan baru datang lagi ke Sulbar dan jalan-jalan ke Mamuju. Nah, mungkin kita bisa mulai dari siapa nih sebenarnya Irwan Samsir untuk orang-orang pemirsa bisa tahu. Dan kenapa kemudian Irwan Samsir menjadi seorang penulis cerita anak? Apa ya, bagaimana menjawabnya sebenarnya? Menceritakan tentang diri itu kan sesuatu yang ini ya. Bagaimana yang bahasnya? Yeah. Saya seorang mahasiswa ya. Mungkin mahasiswa yang seorang perantau. Yes. Karena saya perantau dari kampung gitu. Karena saya perantau dari kampung, ketika kita membicarakan kampung, kita pasti membicarakan apa yang ada di kampung. Nah, di kampung yang saya maksud inilah yang di mana saya tumbuh dan saya mendengar banyak cerita-cerita. Yeah. Jadi waktu kecil saya punya memori didongengkan, punya memori selalu diceritakan banyak hal oleh nenek, bapak dan juga ibu. Jadi saya punya banyak memori cerita gitu di masa kecil, sehingga hal itulah yang kemudian sebetulnya rentannya sangat panjang ya. Yeah. Rentannya sangat panjang. Berapa tahun kemudian saya tidak lagi mendengar cerita dan saya merantau ke Samarinda pertama untuk kuliah sastra. Di rentan tahun yang panjang itulah yang kemudian menyadarkan saya bahwa saya merasa berutang pada nenek, pada orang-orang yang memberi saya banyak cerita. Jadi Irwan ini dari ceritanya secara tidak langsung kita bisa petik bahwa dia ini punya kedekatan emosional dengan cerita-cerita yang dia dapatkan sewaktu kecil. Dan barangkali itu pula yang menjadi alasan keterikatan emosionalnya dengan kampung halamannya. Jadi bagaimana tuh lebih jauhnya tuh Irwan? Iya, jadi karena saya lahir di kampung. Tapi saya potong, kampung apa ini? Dari tadi bilang kampung tapi orang tidak tahu kampung saya apa. Saya lahir di Pambusuang. Ya, Pambusuang salah satu kampung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang saya tinggal di pesisir, di wilayah pesisir. Jadi kehidupan di Pambusuang itu di kampung memang sangat kuat tradisi bercerita. Tradisi bercerita. Jadi saya beruntung ya mungkin karena masih punya memori itu. Dan itu yang kemudian tersimpan di benak, di kepala saya hingga beberapa tahun kemudian dan saya mengingatnya kembali. Karena kan kita kan baru mengingat sesuatu memori ketika kita sudah berjarak. Betul. Ketika kita merantau, tiba-tiba saya mengingat kata saya pernah diceritakan nenek ini, saya pernah dengan terutama ketika
memilih jurusan sastra. Awal saya memilih jurusan sastra kan tidak ada sebetulnya pikiran saya bahwa sastra akan mengajari saya seperti ini. Motivasi saya cuma mau belajar menulis sebetulnya. Awalnya sehingga masuk ke sastra ya. Masuk ke sastra. Ternyata di sastra kita disusupi banyak sekali cerita-cerita fiksi, imajinatif, hal-hal yang sangat fantastis dan sebagainya. Itu terhubung dengan apa yang pernah saya dengar. Oh, saya pernah melalui ini. Jadi awal-awal kepemimpinan saya menulis cerita pendek. Saya justru lebih banyak menulis cerpen. Mulanya karena lebih punya metode bercerita mungkin ya, metode bercerita yang bekal lama yang masih terngiang-ngiang gitu, dan itu saya coba ulang. Nah itu di awal-awal kepenulisan. Iya. Nah, bagaimana kemudian tiba-tiba jadi kepikiran kayaknya cerita-cerita itu saya mau buat dalam medium cerita anak ini. Apa momentumnya? Iya. Jadi kembali ke memori lagi ya. Iya, memori. Lagi memori. Nanti kita kasih judul ini memori ini. Jadi kembali ke memori lagi. Betul. Dulu bapak saya itu bekerja di seberang pulau. Bekerja di seberang pulau. Dan ada satu rutinitas bapak yang setiap bulan itu mengirimkan satu dus kiriman yang berisi snack apa dan sebagainya, dan ada satu yang selalu saya tunggu, kotak susu. Jadi saya tidak perlu menyebut merek. Iya, betul. Jadi ada satu produk susu kotak waktu itu yang selalu berhadiah cerita anak. Ada waktu itu. Jadi saya selalu menyenangi setiap bulan kiriman datang itu kan. Saya membongkar dan saya akan marah kalau ini tidak ada ceritanya. Sebetulnya susunya tidak begitu saya suka, tapi karena ada buku di situ, jadi saya senang dengan itu. Nah, itu juga jadi terus terngiang gitu. Terngiang ketika saya mengingat bapak, ketika saya mengingat masa-masa itu ya, di masa kecil. Nah, hingga kepikiran kemudian untuk menulis cerita anak sebetulnya. Ketika akhirnya saya lanjut di Jogja. Iya. Jadi nanti di Jogja ya. Nanti di Jogja. Di Samarinda belum? Samarinda belum. Dulu pernah di Samarinda ada mata kuliah sastra anak. Ada mata kuliah sastra anak. Dan tugas akhirnya itu mengidentifikasi cerita. Tapi belum kesampaian untuk membuat buku. Nah, ketika di Jogja, saya melihat banyak sekali cerita anak yang dicetak dengan berbagai medium dan sebagainya kan, tapi tiba-tiba saya merasa, saya juga mau deh ini, sepertinya menarik. Sepertinya memori yang saya miliki juga cukup untuk jadi modal. Cukup untuk jadi modal untuk jadi buku gitu. Nah, enggak, suatu hari saya bertemu partner saya yang namanya Humaira di dalam buku pertama ini kan. Kami bertemu karena dia baru juga ke Yogyakarta sebagai mahasiswa baru di sana. Kami berkenalan dan mengobrol banyak dan bercerita tentang memori personal masing-masing gitu. Jadi yang boleh jadi ada keterhubungan secara tidak langsung ketika saling menceritakan itu. Saling menceritakan kan. Ada memori personal yang kita ingat gitu. Oh, ada ya masa-masa kecil seperti ini. Kan gitu, macam menarik loh, itu bisa jadi story. Nah, akhirnya bagaimana kalau kita tulis aja ini apa-apa gitu. Bagaimana tulis aja ini apa-apa. Jadi akhirnya kita sepakat bahwa kita meng-highlight cerita dari Humaira dulu gitu. Jadi kami kerja berdua. Kami mendevelop cerita, menyusun jadi potongan-potongan memori yang dia ingat
Kemudian sedikit pengetahuan saya juga tentang sungai karena dia dari sungai, dia tinggal di area sungai. Kita kumpulkan potongan-potongan memori itu dan jadi satu story. Cerita. Nah, itulah yang diceritakan di dalam buku itu yang ini. cerita pertama. Iya. Jadi sebenarnya Irwan ini kalau kita dengar ceritanya sudah terliterasi sejak dini ya, sejak anak-anak. Ini menurutku sebagai orang yang tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat, ini merupakan privilege menurutku karena tidak semua mendapatkan hal yang sama. Nah, kita sudah dengar ini alasan kenapa kemudian menulis cerita anak. Pertanyaannya kemudian nih Irwan, kita tahu sama-sama bahwa kalau kita bicara tentang data yang selalu dirilis bahwa tingkat literasi kita rendah, kita tingkat 71 dari Zimbabwe lah setelah Zimbabwe. Di tengah juga banyak sekali tontonan anak, meskipun itu ada yang non edukasi tapi banyak juga yang edukasi. Kenapa kemudian masih memilih untuk kayaknya cerita anak masih punya panggung ini di tengah tingkat literasi kita yang pasti Ron juga tahu lah. Ya. Sewaktu di awal-awal saya kuliah ya, saya bergabung ke Armada Pustaka Mandar. Jadi ada satu komunitas Armada Pustaka yang bersama Kak Ridwan Alimuddin. Nah, jadi saya bergabung untuk kerja-kerja literasi, bergerak. Jadi waktu itu kami punya perahu pustaka. Kami punya perahu pustaka. Dan perahu pustaka itu visinya adalah membawa buku-buku ke pulau-pulau kecil yang ada di Pulau Mandar awalnya kan. Nah, hal yang menarik yang saya lihat dari sana setelah sekian hari membaca fakta-fakta yang ditulis UNESCO gitu bahwa Sulawesi Barat itu sangat rendah bacaannya gitu. Tapi anak-anak yang tahu bahwa kapal ini datang membawa buku-buku itu sudah menunggu di depan dermaga itu sudah menunggu dan melihat buku-buku itu kan, melihat buku-buku itu sangat ini gitu, sangat antusias menyambut buku-buku. Bahkan buku-buku yang sebetulnya awalnya kami hanya ingin melapak dan kami bawa pulang lagi, tapi berat untuk tidak meninggalkan buku itu karena saking antusiasnya di animo masyarakat dan anak-anak. Ternyata persoalan kita bukan persoalan minat, ini persoalan akses. Persoalan tidak semua dapat akses. Tidak semua dapat akses ke bacaan. Dan di masa ketika perpustakaan yang menemui pembaca gitu kan, ada anak-anak loh yang menunggu, ada anak-anak yang sekolah yang mungkin tidak sama fasilitasnya dengan sekolah-sekolah yang ada di kota, dan mereka menganggap mungkin buku-buku itu seperti guru-guru mereka yang mau datang mengajar mereka gitu. Nah, saya melihat bahwa ini butuh juga kita sambut antusiasme mereka. Dan kami juga membawa buku-buku anak, memang lebih banyak buku-buku anak, buku-buku yang bergambar buku-buku yang warna-warni gitu. Itu juga memori yang kemudian terkumpul untuk memilih kemudian cerita anak. Karena bagaimanapun literasi harus dimulai dari anak-anak. Ya, saya sepakat itu. Ya, harus dimulai dari anak-anak. Dan saya cukup yakin mereka anak-anak yang didatangi oleh buku-buku itu, yang menanti di dermaga itu akan menjadi satu memori personal yang sangat kuat untuk masa depan mereka. Betul. Karena ketika kita memberikan ke anak-anak kan yang punya daya rekam yang kuat ya, lebih awal ketika apapun yang kita beri ke anak-anak, mereka merekam gitu. Mereka merekam apa yang kita beri, apa yang kita bagi ke mereka. Dan kesan-kesan baik ini kan yang kita harapkan ke depan 10 tahun atau 20 tahun ke depan ini akan bernilai positif dan menentukan pilihan-pilihan mereka ke depan gitu. Di dalam buku-buku anak kita selalu menyisipkan message, pesan, nilai. Kita tidak sekedar bercerita gitu. Kita menawarkan satu gagasan bahwa dari anak-anak kita sudah memilih pilihan yang baik gitu. Iya.
Dan itu menurutku sangat penting sekali, apalagi di era yang sekarang ini. Ya itu di awal saya bilang kita banyak sekali informasi di gempuran teknologi. Kalau tidak ada filternya ya setengah mati juga untuk parenting anak-anak kita ke depan. Nah mungkin kita kembali ke topik ini, kita mau bahas. Jadi Irwan Samsir ini sudah menulis satu buku anak yang telah diterbitkan dan satu lagi yang sudah selesai, kira-kira 80% lah, 20% lagi sudah mau terbit juga, yang mungkin bisa kita spill nih kepada teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari buku yang pertama ini, bercerita tentang apa ini dan kenapa dia dibuat menjadi bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Mandar. Iya, jadi yang pertama, buku pertama ini berjudul Pesungo Kota Petamorandang, yang berarti pergilah keruh datanglah jernih. Jadi judul ini sebetulnya dari teks yang memang lazim di masyarakat, terutama di Sungai Mandar. Jadi judul yang sering disampaikan oleh tetua sebagai afirmasi positif bahwa sungai ini butuh dijaga. Dan akhirnya menjadi celutukan anak-anak juga yang bermain di situ. Sungai Kota Petamorandang itu kan menarik gitu. Itu menarik. Jadi ini menceritakan tentang kehidupan di Sungai Mandar. Jadi di Sungai Mandar itu setiap hari ibu-ibu turun ke sungai membawa puluhan jerigen dan menimbahnya gitu, dan menjadi sumber air mereka. Bayangkan di masa-masa banyaknya produksi air mineral dan mereka masih memilih air dari sungai itu gitu. Berarti susah air ya di daerah itu? Justru itu air yang jadi sumber sungai. Maksudnya kayak PDAM tidak mengalir atau memang dia memilih untuk mengambil langsung dari sumbernya? Kita memilih yang tentu saja ini air dari Tuhan langsung dan gratis, betul. Gitu, dan free dan masih segar. Masih gitu, segar kan? ya air sungai itu. Dan itu yang kami highlight gitu kan. Nah ini juga dari Memori Persoalan yang Merah karena dia tinggal memang di daerah situ. Jadi kita memilih itu. Nah gagasan kita kan adalah gagasan lingkungan. Kita sadar bahwa semua akan dapat ancaman ya. Ancaman produksi misalnya plastik dan sumber-sumber kehidupan yang biasanya air itu pasti seringkali tempat hanyutnya ini sampah-sampah gitu kan. Dan kami memilih menulisnya lewat cerita anak dan meng-highlight persoalan itu, membawa tradisi itu jadi set, tapi juga disadarkan bahwa anak-anak ini juga menghadapi itu gitu. Jadi dengan cerita anak, dengan pesan-pesan positif yang kemudian kita highlight di situ, akhirnya anak akan berpikir, kita mau sungai yang bersih, sungai yang segar, kita bisa air minum kita dari sini gitu. Betul. Kalau kita kotori kan akan berdampak ke kita gitu. Betul. Jadi itu yang kami highlight gagasan situ ya. Jadi meskipun ini cerita anak ditampilkan dengan suguhan gambar yang sangat menarik, tetapi kalau dengar ceritanya Irwan ini punya gagasan yang sangat luar biasa ya, memperkenalkan ekologi sejak dini kepada anak-anak. Dan saya ini kan ini buku saya ya. Saya beli dari Irwan, anak saya itu sering saya bacakan buku cerita anak salah satunya ini, dan itu di gambar dia sudah kenal, oh kalau yang itu ke sampah, ini cerigen kayak gitu. Nah, ini barangkali satu hal yang menjadi satu manfaat kepada anak kita. Padahal anak saya masih umur berapa. Ke depan kalau misalnya sudah agak besar itu sudah dia tahu, oh ya sampai seperti ini dan seperti ini. Nah, kalau buku kedua itu agak mirip juga itu. Istilahnya bahasa Mandar juga. Tadi belum dijawab juga sama Bang Irwan. Kenapa ini kemudian dibuat bilingual? Apakah memang dikhususkan untuk anak-anak di Mandar saja atau sebaliknya ini sebenarnya untuk memperkenalkan Mandar di luar? Iya. Jadi kami juga berangkat dari persoalan bahasa ibu gitu kan. Bahasa ibu juga kan masuk juga tuh di list akan punah gitu. Terutama bahasa Mandar gitu. Bahasa Mandar itu juga mungkin sudah bisa dilihat ya seberapa besar dia dituturkan gitu. Dan hanya di kolektif mana, hanya di kampung-kampung mana masih dituturkan. Dan
ada generasi-generasi baru yang sepertinya tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan lingkungan dengan bahasa ibu, dengan bahasa Mandar, yang bahasa yang ya sebetulnya oleh orang tua mereka hafal gitu, tapi kan mereka sendiri tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan itu. Jadi itu yang kami soroti pertama, bahwa bahasa Mandar ini hampir punah. Mungkin sekarang masih banyak yang agak ngerti, tapi untuk menuturkan itu agak susah. Betul. Nah, terutama juga kan tradisi bercerita, mendongeng atau bertutur itu juga sudah jarang. Iya. Nah, sementara kan bagaimanapun bahasa ibu ini bahasa pertama, bahasa yang bahasa awalnya anak-anak gitu kan. Dan itu juga menunjukkan bahwa dari sini loh tanahmu. Dari sini loh tanahmu. Kita punya bahasa gitu. Di daerah lain juga mati-matian untuk memperjuangkan bahasanya mereka. Betul. Itu bukan hanya sekedar identitas ya, betul. Lewat buku anak ini kan kami menuliskan ulang, menerjemahkan 2 bahasa sekaligus. Bahasa Indonesia itu kan jadi bahasa universal ya. Ya, betul. Karena target kami juga buku ini kan bukan untuk pembaca Mandar saja. Jadi pembaca yang lebih luas. Karena selain kebudayaan atau identitas secara etnik yang kita tampilkan, sebetulnya juga membawa satu sudut pandang dari Mandar, bahwa begini loh pesan lingkungan kami, dan itu universal loh gitu. Itu jadi universal, yang awalnya hanya terdengar di sungai itu jadi gagasan universal gitu. Itu yang kami frame. Nah, buku kedua jadi judulnya itu Samaratana. Ini sering sekali saya dengar dalam pementasan pembacaan puisi atau pementasan teater, sering, tapi sampai sekarang itu sebenarnya saya belum tahu apa maksudnya. Jadi sekarang sekaligus ini menjawab rasa penasaran saya nih nanti sama Irwan. Jadi kalau Samaratana Olowila ini, jadi kami kembali satu tim ya dengan tim buku pertama gitu. Tapi selanjutnya adalah memori personal saya. Karena saya lebih banyak ke Irwannya lagi yang buku kedua. Karena saya lahir di Pambusuang, di kampung di mana perahu sande itu diproduksi, dan di tepi pantai sepanjang itu banyak perahu sande, Jadi mayoritas masyarakat di kampung itu nelayan. Karena terbiasa dengan itu, terbiasa dengan tradisi melaut, tradisi berperahu. Nah, Samaratana Olowila itu sebetulnya adalah teks yang selalu diucapkan oleh pelaut ketika mendorong perahu. Jadi bersama-sama dorong. Iya, jadi Samaratana itu berasal dari kata baratang. Baratang itu cadiknya perahu. Yang sayapnya itu kan, itu baratang. Jadi kan mendorong itu berarti sama-sama kita ucapkan ya. Olowila itu kan ya Olo ke depan lah gitu kan ya. Nah, kami terjemahkan dengan tafsir yang agak puitis dengan sehela menuju haluan. Wah, sini kelihatan sekali sastranya Irwan. Jadi itu yang mau kami perlihatkan gitu. Jadi di buku kedua kami itu akan memperlihatkan tradisi nelayan dan di pesisir gitu, bagaimana mereka mengemudikan sande dan anak-anak hadir di situ gitu. Itu bicara tentang ekologi lagi berarti ya? Secara tidak langsung. Jadi sangat luar biasa sekali ya kita bicara sama Irwan, bicara tidak hanya sekedar cerita anak ini, tapi kita bicara tentang bagaimana kemudian kebudayaan Mandar, ekologi itu harus saling berkaitan dan seterusnya. Nah, ini kan ditulis oleh 2 orang, kemudian ada juga ilustratornya. Kalau soal proses kreatifnya seperti bagaimana ini? Karena kan kalau tidak salah yang gambar juga di orang Sulbar juga, tapi bermukim di Malunda. Itu ketemunya bagaimana, cara menentukan ini gambar yang bagus atau ini narasinya yang, atau bagaimana posisinya, kan dua penulis nih. Bagaimana posisinya? Apakah Irwan yang kemudian menyodorkan satu naskah utuh, kemudian yang satu mengkurasi, ataukah memang masing-masing punya paragraf sendiri di dalam tulisannya dan seterusnya? Jadi proses kreatif kami ya dimulai dari proses menulis tentu saja ya. Jadi
kami mendiskusikan berdua dulu, mendiskusikan betul-betul memulai bersama gitu. Jadi kami langsung memikirkan bersama di satu tempat gitu. Coba mulai dari kalimat ini gitu. Jadi begitu. Sambil gitu. Jadi tidak ada naskah yang jadi yang saling disodorkan. Ada. Jadi bahkan dari sebelum kita menulis narasi, kita bikin konsep dulu. Apa saja yang mau di-highlight di ini. Set gitu kan. Oh, setnya ini laut. Sini laut. Di sini akan ada di sini di adegan mana begini. Jadi hal-hal itu yang mau kita mau tandai dulu apa yang akan kita masukkan ke dalam buku gitu. Iya. Nah, baru kita bikin narasinya. Jadi baru kita narasi. Jadi di buku anak, kalau di buku kami kan 30 halaman ya. Iya. Jadi kami poin kan 1 sampai 30. 30. Nah, jadi dibikin satu dulu kan. Satu over satu hari ini tak. Oh iya. Oke. Dan kalau sudah jadi alur baru kita hubungi ilustrator. Ilustrator karena sayangnya kan ilustrator kami berjarak dengan ilustrator, berjarak secara geografis ya. Karena hanya kami yang penulis yang ada di Jogja. Oh, jadi Irwan sama Humaira itu berdiskusi langsung. Jogja, iya. Nah, ilustrator harus hanya kami bisa akses lewat Zoom, lewat ini kan. Nah, syukurnya juga ilustrator kami sangat sabar gitu, sangat setia karena kita kan pasti cerewet ya. Iya, kalau betul. sudah urusan gambar. Mau ini, mau itu. Ya, mau ini nggak bisa tuh, nggak belum. Jadi dalam proses itu kan, proses ilustrasi kan kita jadi dibikin sketsa dulu. Kalau sketsanya sudah satu persepsi, oke. Kalau belum mau coret lagi, nggak bisa ini nggak bisa karena terutama ukuran, terutama soal bentuk, soal ini kan sebagainya kan. Bagaimanapun kami punya latar belakang yang berbeda gitu. Meskipun sama-sama mandar, tapi kan beda mandarnya gitu, beda lingkungannya gitu. Betul. Ketika membahas sungai saya tidak begitu paham juga sungai seperti apa gitu. Atau yang kedua, tidak semua paham bagaimana konteks Betul. ini. Jadi banyak yang kami ini. Jadi proses kreatifnya kalau ilustrator cepat ini revisi apa gitu kan. Oke, malam ini kita meeting ya, meeting Zoom, Google Meet apa dan sebagainya. Oke, itu coret lagi. Kita kejar ya gitu kan. Nah, hal-hal itu ya. Nah, pikiran ilustrator kami itu dia alumni DKV, Desain Komunikasi Visual ya, di UNM, dan memang sudah jadi ilustrator beberapa buku. Jadi sangat ini ya, saya sudah cukup terlatih lah ya ini. Jadi dan memang gambarnya luar biasa bagus. Betul. Kami kan juga pasti memilih ilustrator tuh banyak juga teman-teman kami. Oh, jadi awal mulanya ini Irwan dan Humaira yang kemudian berembuk kayak siapa bagus ilustratornya? Iya, betul. Terpilihlah ilustrator sekarang. Karena kami juga punya banyak teman sebetulnya yang ilustrator gitu. Dan ketika melihat gambar-gambarnya Hidayat ini kan, kami merasa karakter Hidayat ini karakter cerita kami gitu. Ini karakter cerita kami. Jadi dan kami juga beruntung gitu. Hidayat setuju dengan cerita kami gitu, dan welcome gitu kan. Dan kan juga tidak semua ilustrator mau saja gitu. Terutama dalam mungkin ini hal yang agak dibicarakan gitu. Biasanya kan ilustrator kan jasa ya. Ya betul. Jasa kan. Biasa dipergambar. Iya, gitu. Dan kami Hidayat sebagai ilustrator kami itu menerima ini kita sebagai karya bersama, ini kolaboratif. Betul. Jadi dia tidak di hire jasanya, tetapi ini dia bagian dari pencipta buku. Kita bagian dari itu ya. Kita mengerjakan ini sama-sama karena tawaran utama kami sebetulnya bagaimana kita bisa memulai dulu. Kita belum merasakan sekarang. Kita butuh berkenalan dulu dengan pembaca kita, butuh berkenalan dengan pembaca yang lebih luas gitu. Ya kami pikir kami akan merasakannya suatu hari gitu. Dan kesan orang, sambutan orang itu yang tidak bisa kami bayar ya. Iya, betul. Itu yang membuat kami tetap
konsisten untuk Kalau tetap kita teman-teman ikuti Instagramnya Cerita Sanaike yang endorse bukunya Irwan dan Humaira ini adalah artis-artis semua. Sangat luar biasa animo pembaca ya terkait dengan buku ini. Apalagi kan segmentasi pembaca anak ini kan tidak sebanyak novel atau buku-buku dewasa. Itu orang betul-betul orang dewasa yang punya kesadaran untuk membuat parentingnya di rumah lebih bagus, ya pasti membacakan anaknya buku-buku anak gitu. Tapi kalau tidak ya barangkali ya bukan segmentasi pembaca buku ini. Nah kalau lebih jauh nih Irwan, dari panjang kali lebar lah kita cerita ini, apa sih sebenarnya yang ingin dituju sama Irwan atau sama tim? Kenapa kemudian ini gerbang ini dibuka untuk menuju ke cerita anak? Ya, kami sebenarnya merasa bahwa pengetahuan kebudayaan, pengetahuan tentang Mandar misalnya, itu juga mengalami hal yang ini ya, mengalami hal yang sepertinya kurang begitu diajarkan. Belum lagi persoalan lingkungan gitu. Persoalan kebudayaan saja. Kami selalu merasa bahwa dan mempertanyakan apakah pengetahuan kebudayaan ini masih diajarkan di rumah-rumah gitu, atau apakah anak-anak masih bisa menyaksikan kebudayaan mereka gitu setiap tahun atau setiap hari, bahkan generasi lahir ya. Betul. Generasi lahir, dan tidak semua anak-anak merasakan hal yang sama atau mendapatkan informasi yang sama gitu. Jadi itu yang kami lihat sebetulnya pertama kali. Jadi apalagi di masa kini kan sudah banyak benturan-benturan kan, berhadapan dengan ini, dihadapkan dengan itu, dan anak-anak kan bukan apa ya, dia kan ditentukan ya, bukan menentukan pilihan sendiri ketika anak-anak, karena ada yang mengontrol mereka. Baik itu kebudayaan, lingkungan, agama dan sebagainya, kan itu mereka terkontrol dari situ. Dan apa yang bisa membawa mereka ke pilihan-pilihan yang kami rasa ya, pengetahuan kebudayaan ini, kalau mereka tidak menyaksikan atau tidak diajarkan atau sejak tidak kecil. Ini apakah dengan ketika mereka tumbuh, ketika mereka dewasa dan mungkin akan berhadapan dengan mungkin otoritas tertentu atau pemerintah atau pemangku kebijakan kayaknya, apa yang bisa mereka bicarakan dan bisa diskusikan. Kita bisa melakukan ini, masih ada loh yang tersisa dari daerah kita. Oke, Sandai sudah mau habis tapi masih ada gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Pantai sudah ada sampah dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menepis itu? Saya pikir anak-anak yang membaca buku kami, yang sadar, yang kemudian suatu hari akan menjadi sosok-sosok yang menjadi pembicara atau speaker yang bisa menjadi teman diskusi yang baik dengan pemangku kebijakan, bahwa kita butuh melakukan ini, Pak. Iya. Kita butuh ini. Itu harapan besarnya ya, yang barangkali 10-20 tahun yang baru terasa dampaknya. Dan kami sadar bahwa kami juga tidak punya kemampuan besar untuk itu gitu kan. Paling tidak kami sudah mempersiapkan teman-teman yang lain untuk jadi tim kerjasama kami untuk anak-anak ini yang apa yang dilakukan daerah ke depan. Iya, itu harapan besarnya yang kita perlu semua aminkan ya. Sebagai orang Sulbar, ini hal yang sangat luar biasa sekali. Kita sebagai orang Sulbar juga harus sangat mendukung itu. Nah, kita masuk ke segmen terakhir nih, Irwan. Barangkali bisa langsung dirangkaikan dengan closing statement, harapan dan kesannya terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju, serta tiga buku anak wajib baca bagi anak, atau 3 buku yang wajib dibaca orang tua tentang anak. Oke, sekalian saja dirangkaikan closing statement-nya. Biar orang tua yang mau anaknya punya literasi yang bagus sejak dini perlu baca itu. Ya. Apa ya? Ya, jadi
Sebenarnya saya berterima kasih kepada Dinas Pustakaan dan Kearsipan Mamuju. Saya apa ya? Saya mungkin baru merasakan lagi ya. Mohon maaf ini ya. Saya baru merasakan lagi negara hadir di kerja literasi gitu kan, dan saya justru baru merasakan di Mamuju. Ya, dan ini sangat progresif gitu karena sudah dibuka ruang itu gitu. Sudah dibuka ruang itu untuk teman-teman gitu, teman-teman, dan dari berbagai lintas bisa bergabung di situ. Yang pikir itu yang kami harapkan di Sulbar. Kita harapkan di Sulbar bahwa selalu ada ruang negara harus hadir gitu. Betul. Karena mereka yang punya ruangnya sebetulnya untuk itu, dan kita butuh kerjasama sebetulnya. Kita bisa berbagi tugas nih, apa yang bisa kita lakukan untuk daerah gitu. Jadi senang banget gitu kita ketika ketemu dan langsung kita diskusi dengan seprogresif ini gitu, dan sadar bahwa ada yang tidak beres sebetulnya di daerah kita, karena kita sebetulnya tidak perlu mengadakan diskusi pentingnya literasi kalau memang sudah baik-baik saja kan. Betul sepakat. Sadar. Itu kesadaran kritis gitu yang dilakukan oleh Dinas Arsip Perpustakaan, bahwa tahu ada persoalan ini di pendidikan literasi sejak dini gitu. Jadi kita melakukan itu. Nah, ya harapannya ini akan terus memantik juga gerakan-gerakan lain ya, jadi komunitas-komunitas, dan bisa terus bersinergi gitu, bisa terus membentuk ruang-ruang kecil gitu untuk belajar gitu. Jadi dan semua orang bisa hadir di situ. Itu sih yang jadi harapan ke depan gitu. Nah, kalau bicara buku banyak sekali sebetulnya buku ya yang 1-3 lah, Wan. Biar jadi teman-teman punya bahan bacaan rekomendasi nih yang perlu dibaca. agak ini ya kalau terutama kalau teman-teman di Sulawesi Barat dulu ya. Baca buku pertama-tama. Iya, wajib itu. Saya sudah baca. Kalau teman-teman saya tidak tahu ya, tapi kalau saya sudah baca. Baca sama Rasulullah. Iya, ini belum dibaca karena belum ada bukunya. Ini nanti bisa dipesan teman. Iya. Jadi dan yang ketiga sebetulnya kita bisa menulis cerita kita sendiri sebetulnya, dan itu yang paling penting. Kurasa setiap orang tua bisa meneruskan juga cerita-cerita yang pernah didengar, dongeng-dongeng yang pernah didengar. Nah, buku itu banyak sekali ya, buku anak itu banyak sekali, tapi mencari tahu buku-buku dari daerah kita sendiri itu penting. Buku-buku yang membicarakan tentang apa yang kita miliki, tentang tanah kita, tentang sungai kita, tentang laut kita, itu yang butuh kita cari. Kalau kita tinggal di Mandar, cari buku-buku tentang Mandar dulu. Perkenalkan sama anak-anak kita. Bukan hanya kami lah menulis tentang buku-buku begini, ada sekian buku juga yang menulis tentang itu. Cuma pembicaraannya sesinya sesi saya, jadi apa salahnya saya memperkenalkan? Karena ini bukan tentang saya, ini bukan tentang hanya soal kami, ini tentang daerah, ini tentang masa depan lingkungan yang kita harapkan ke depan. Masa depan Mandar, kebudayaan Sulawesi Barat, Mandar ya khususnya. Dan kita butuh 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita anak-anak kita bangun pagi dan menghirup dunia yang segar. Oke. Terima kasih banyak waktunya Irwan. Saya tahu Irwan sangat capek sekali. Dia mulai aktivitasnya sejak pagi tadi, dan dia baru datang dari Mandar ya, dari Majene Polewali, tapi masih menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan kita, bercerita dengan kita tentang cerita anak. Terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya mau tutup dengan ucapan, tidak pernah akan ada langkah ke 100 kalau tidak ada langkah yang pertama. Jadi kita belajar dari Irwan. Untuk memulainya kita harus melangkah dari yang pertama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.